Jumlah kasus baru positif COVID-19 di DKI Jakarta kian mengganas hingga menelan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya akhir-akhir ini. Pada 23 September 2020, DKI Jakarta mencatat kasus baru terbanyak dengan jumlah penambahan 1.133 sehingga total ada 65.687 kasus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, tingkat kematian di DKI Jakarta melonjak cukup signifikan pada September. Padahal pada bulan-bulan sebelumnya, tingkat kematian di DKI Jakarta tergolong masih sangat rendah. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, angka kematian di DKI Jakarta tercatat sebanyak 20-an kasus. Namun pada bulan September, kasus kematian meningkat hingga mencapai 60 lebih kasus. Anies mengaku mendapat laporan dari para penggali kubur di Taman Pemakaman Umum Pondok Ragong, Jakarta Timur, jika dalam satu hari mereka sudah menggali 45 liang lahat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta masih sangat tinggi. Di sisi lain, Anies telah mengoptimalkan berbagai cara untuk menekan angka penyebaran kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Salah satu cara yang dilakukan Pemprov DKI yaitu menambah jumlah testing ada tidaknya COVID-19 terhadap warga ibu kota. Secara nasional, jumlah kematian mengalami kenaikan 18,9% dibandingkan dengan pekan sebelumnya, di mana kenaikan kematian tertinggi yang pertama ada di Jawa Tengah, yaitu naik 46 orang. Daerah setelah Jawa Tengah dengan kenaikan kasus kematian tertinggi sepekan terakhir adalah DKI Jakarta dengan 32 kasus. Dengan demikian, daerah dengan presentasi kematian tertinggi diharapkan untuk meningkatkan kemampuan pemeriksaan, pelacakan, dan penanganan demi menekan persentase kematian. Tim Liputan, Berita 1. Waspada angka kematian meningkat, itulah topik dialog kita pagi ini. Angka kematian secara nasional dalam pekan ketiga bulan September 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada pekan lalu mencapai di atas 10%. Sementara itu tingkat kematian di DKI Jakarta melonjak cukup signifikan pada bulan September. Padahal bulan-bulan sebelumnya tingkat kematian di DKI Jakarta tergolong masih sangat rendah. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Kami juga mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi, Bang Ariza. Selamat pagi, Mbak Siti. Pak Wagub, kita DKI Jakarta pernah memakamkan 693 jenazah yang dimakamkan dan mekanisme protokol COVID-19 hanya dalam 2 pekan. Jadi kalau di rata-rata jenazah yang hampir jumlahnya 700 jenazah ini rata-rata perharinya mencapai 49-50 orang. Bagaimana DKI Jakarta menyikapi hal itu? Ya, memang dalam 2 minggu ini ada peningkatan yang cukup ya terkait jumlah angka kematian dan juga angka penyebaran. Terkait penyebaran itu memang salah satunya disebabkan oleh testing yang kami lakukan itu sudah mencapai 10.000 rata-rata hariannya, 8.000 sampai 10.000, yang mana sebelumnya kami hanya melakukan testing rata-rata di angka 5.000 sampai 6.000. Memang kami sengaja meningkatkan jumlah testing dengan tujuan mempercepat mendapatkan identifikasi masalah, mempercepat mengetahui siapa-siapa warga Jakarta yang terpapar virus corona. Dengan begitu, kami lebih cepat, lebih mudah mengambil langkah-langkah pencegahan maupun langkah-langkah penanggulangan COVID. Ya. Dengan begitu kami langsung melakukan kontak tracing, kemudian melakukan treatment, dan melakukan pengobatan lainnya. Tingkat kematian per hari mencapai 50, bahkan pernah mencapai 65 orang dalam sehari ini, Pak Wagub. Anda masih mengatakan ini cukup? Ya, jadi memang angka kematian ini cukup tinggi ya, karena diantaranya adalah memang kalau menurut data-data yang disampaikan itu disebabkan karena komorbidnya, jadi ada penyakit bawaan ya. Memang bagi yang meninggal itu sebagian besar memang tidak langsung disebabkan oleh COVID ya, tapi memang sudah memiliki penyakit bawaan, dan COVID ini mempercepat lah kalau istilah kedokteran gitu ya, mempercepat kematian. Jadi memang
lebih cepat bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan sebelumnya. Memang bagi yang memiliki penyakit, apalagi usianya sudah tua, memang itu lebih rentan ya. Sehingga kita minta bagi mereka yang memiliki penyakit harus lebih hati-hati dan terus meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan kekebalan tubuh ya. Namun kalau dilihat rata-rata sesungguhnya angka kematian di DKI Jakarta itu masih di 2,5% ya. Artinya bahwa upaya kita melakukan pengobatan atau isolasi itu cukup baik ya. Dan angka kesembuhannya juga di rata-rata sekarang di 77,3% ya. Terkait dengan angka kematian ini, Pak Wagub, angka kematian memang turun hingga 2,5% seperti Anda sampaikan tadi. Tapi jumlah kematian per hari yang data per kemarin saja 23 September itu DKI paling tinggi, 28 orang dalam sehari, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing 20 orang. Bagaimana kita membaca angka-angka ini? Angka kematiannya turun, tapi memang perharinya terus naik, terus melonjak. Ya, memang angkanya terus turun presentasinya, tapi jumlahnya masih tinggi ya. Memang tadi saya sampaikan bahwa di Jakarta ini termasuk banyak sekali yang memiliki penyakit bawaan. Jadi ketika dia terpapar virus corona, itu menurut para ahli, para pakar, dia akan lebih cepat ya. Jadi memang harus lebih hati-hati. Jadi menyikapi ini berbagai upaya terus kita tingkatkan. Satu, dengan cara mendisiplinkan masyarakat ya. Sejak tanggal 14 September kita melaksanakan operasi justisi, lebih dari 20.000 ya aparat yang kita hadirkan di kota Jakarta ini, TNI, Polri, Satpol PP, Disubdisnaker, dan juga lebih dari 5.000 ASN kami hadirkan dari Senin sampai Minggu. Kemudian yang kedua, kami terus melakukan peningkatan sarana prasarana dengan tenaga medisnya, dengan logistik obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, upaya kami lakukan diantaranya adalah terus meningkatkan kampanye dan sosialisasi ya, dan juga upaya-upaya lainnya itu banyak sekali yang kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat atau warga Jakarta ke depan bisa lebih tertib, lebih disiplin dengan patuh lagi. Memang berbagai upaya yang dilakukan itu kuncinya sekali lagi terletak pada kepatuhan dan disiplin daripada warga Jakarta. Baik, terkait dengan daya tampung jenazahnya sendiri, daya tampung kuburan di TPU Pondok Ranggon misalnya sudah diperluas hingga 13.000 meter persegi. Apakah juga TPU-TPU lainnya juga melakukan atau ada perluasan-perluasan demi menampung jenazah-jenazah ini? Sementara ini di Jakarta hanya ada 2 titik ya, tempat pemakaman bagi COVID, yaitu di Pondok Rangon dan di Tegal Alur ya. Apakah Tegal Alur juga ada perluasan, Pak Wagub? Iya tentu, selain di Tegal Alur dan Pondok Rangon yang terus diperluas, kami juga sedang mempersiapkan tempat lain untuk tempat pemakaman, tempat yang ketiga ya, bagi pemakaman. Prinsipnya kami akan terus meningkatkan sarana prasarana pendukung, termasuk tempat pemakaman. Jadi nggak usah khawatir, di Jakarta sekalipun angkanya terus meningkat, kami juga akan terus meningkatkan dukungan sarana prasarana termasuk tempat pemakaman bagi warga Jakarta. Baik, ini adalah langkah terakhir, artinya menyiapkan atau menampung jenazah-jenazah agar mereka memang mendapat penguburan yang layak sesuai protokol COVID-19. Ini adalah langkah terakhir yang sebenarnya tidak kita harapkan. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan PSBB total yang sekarang sudah menginjak 10 hari dari tanggal 14 kemarin, bagaimana evaluasinya? Terkait dengan koordinasi juga dengan daerah sekitarnya seperti Bekasi, Bogor, Depok, Provinsi Banten. Seperti apa Pak Wagub? Yang pertama, setiap hari ya masing-masing unit kegiatan atau instansi terkait di lingkungan Pemprov melakukan evaluasi. Kemudian kami juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah tetangga, begitu kami nyebutnya, seperti Botabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Banten. Terus kami lakukan koordinasi terus.
diskusi, dialog, dan juga saling memberikan informasi. Kemudian yang kedua, kami juga terus melakukan koordinasi rapat-rapat dengan pemerintah pusat, ya, mulai dari kementerian, dengan gugus tugas pusat atau satgas, bahkan dengan para Menko. Kadang juga kami rapat langsung dengan Bapak Presiden. Jadi prinsipnya kami terus melakukan evaluasi dan koordinasi terkait pencegahan dan penanganan COVID. Seperti apa evaluasinya kalau memang itu yang dilakukan? Ya, di antara evaluasi yang kita lakukan adalah memang ada beberapa masalah, di antaranya soal kepatuhan dan disiplin warga ya, terkait pelaksanaan protokol COVID, juga unit-unit usaha atau unit kegiatan atau perkantoran. Dan alhamdulillah selama masa operasi justisi kami meningkatkan operasi dan cukup baik. Ada kesadaran daripada warga yang membaiklah, meningkat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Dan lebih dari 15.000, ya, ada 15.020 sampai kemarin itu perorangan yang kami kenakan kerja sosial yang tidak menggunakan masker, dan lebih dari 1.221 ya yang kami denda administratif. Ya. Kemudian kalau melihat data ini perkantoran ya, dari tempat usaha perkantoran swasta atau pemerintah itu ada 19 ya kantor yang kami tutup selama 3 hari. Kemudian yang kami minta buat pernyataan ada 14. Kemudian tempat usaha, restoran atau warung, rumah makan atau kafe yang melanggar itu yang kami tutup sementara itu jumlahnya lebih dari 179 ya. Kemudian yang kami buat teguran tertulis ada 142 ya. Dan yang didenda ada 33 restoran. Penertiban, seperti yang Anda sampaikan tadi, maaf saya potong Pak Wagub, penertiban menerapkan 3M itu adalah prinsip yang utama. Yang kedua adalah operasi justisi, penertiban restoran, toko, segala macam tempat-tempat publik. Tapi rasanya melihat dengan komposisi yang betapa banyaknya petugas yang dikerahkan untuk penertiban atau operasi justisi ini, apakah kita akan terus-terusan mengandalkan operasi-operasi justisi ini untuk menekan penyebaran COVID di Jakarta? Ya, jadi memang berbagai upaya dilakukan termasuk operasi justisi. Jadi sekali lagi sesuai dengan apa yang disampaikan para pakar, para ahli, sejujurnya ya sebaik apapun regulasi yang pemerintah buat, sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan di masyarakat ya, dan seberat apapun sanksi yang kita berikan, sesungguhnya ketiga hal ini atau upaya pemerintah itu hanya berkontribusi 20% terhadap pengurangan atau memutus mata rantai penyebaran. 80% menurut para pakar itu terletak pada kepatuhan kedisiplinan dari warga. Untuk itu kami dengan berbagai upaya, sosialisasi, operasi, justisi dan sebagainya, mendorong agar masyarakat yang 80% punya kontribusi tadi untuk patuh taat disiplin. Jadi jumlah warga di Jakarta kurang lebih 11 juta, aparat yang kami hadirkan kurang lebih 20.000 tentu tidak mencukupi. Ya. Sekali lagi kami terima kasih dengan Berita Satu dan media lainnya yang setiap saat memberitakan, menginformasikan, juga membantu mengkampanyekan, mensosialisasikan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak ada lagi obat kita hari ini selama vaksin belum kita dapatkan adalah protokol kesehatan. Jadi kami minta masyarakat untuk patuh taat disiplin. Ya. Jangan menunggu anggota keluarga kita terpapar, apalagi ada anggota keluarga kita yang meninggal baru kita menyadari bahwa ternyata virusnya ada, bahwa berbahaya dan sebagainya. Perlu kami sampaikan virusnya jelas ada dan berbahaya dan sudah banyak memakan korban jiwa. Ya, ini terkait isolasi mandiri yang sudah tidak lagi dilakukan di rumah-rumah Pak Wagub. Mereka yang terkonfirmasi positif, akhirnya kan kemudian menjalani isolasi mandiri ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet, kemudian juga ada di hotel dan juga gedung-gedung yang memang difungsikan untuk isolasi mandiri. Tapi kemudian dari laporan Satgas muncul ada bukan klaster hotel, tapi ada beberapa penularan yang didapat dari hotel. Bagaimana DKI Jakarta menyikapi hal itu? Apakah memang hotel ini masih akan terus diupayakan untuk menjadi tempat isolasi mandiri? Yang pertama bahwa kami ya
Pak Gubernur minta ke Pak Presiden ya beberapa minggu yang lalu untuk diadakan isolasi terpusat atau terkendali untuk meniadakan isolasi mandiri. Alhamdulillah direspon positif baik oleh Bapak Presiden, dan Presiden langsung memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan tempat dan sarana prasarana lainnya. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang belakangan ada data terjadi penyebaran di tempat-tempat pemukiman, dikhawatirkan kalau isolasi mandiri di pemukiman bisa mempercepat penyebaran. Nah, upaya ini sudah kami lakukan dan sudah kita laksanakan. Jadi semua siapa saja terpapar kami minta diisolasi di Wisma Mandiri Kemayoran atau di Wisma Atlet. Kemudian yang kedua, kami juga menyiapkan tempat-tempat lain seperti hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya yang terus kami koordinasikan dan kami persiapkan bersama dengan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, memang berdasarkan informasi ada klaster baru di beberapa titik di hotel. Ini sedang kita jejaki, kita pelajari. Jadi yang prinsipnya dimanapun dimungkinkan terjadi penyebaran atau terjadi klaster-klaster baru. Jadi tidak ada tempat di Jakarta ini yang kita bisa kategorikan aman pasti. Sesungguhnya dimanapun bisa terjadi, termasuk di rumah kita juga mungkin saja terjadi. Untuk itu pilihannya tidak lain selain patuh pada protokol kesehatan, terus menjaga satu sama lain. Upaya banyak kita lakukan, di antara juga kita minta setiap unit kegiatan di kantor, di restoran, di tempat usaha, di pabrik, pergudangan, dimanapun, kita selain melakukan inspeksi, sidak, pengawasan, juga setiap unit kegiatan tersebut kita minta menghadirkan petugas-petugas internal, kader COVID, atau gugus tugas atau satgas internal. Termasuk di setiap rumah kita minta menunjuk setidaknya 1 orang sebagai kader COVID atau petugas di internal yang memastikan bahwa seluruh anggota keluarga itu melaksanakan protokol COVID, memastikan rumah bersih, terjaga kebersihannya, kesehatannya, seluruh anggota keluarga mematuhi protokol COVID dan mengingatkan apabila keluar rumah, kemudian kembali ke rumah dari luar untuk terus melaksanakan protokol COVID. Jadi berbagai upaya kami lakukan, termasuk sejak awal kita membentuk kampung siaga di warga-warga untuk mengatur orang yang keluar masuk setiap RW, kemudian menghadirkan wastafel, disinfektan, menjaga kebersihan, melakukan sosialisasi kampanye di kampung-kampung. Jadi berbagai upaya kami lakukan, termasuk memastikan suplemen, vitamin, dan sebagainya. Jadi upaya maksimal kami lakukan di setiap kampung atau setiap RW, bahkan sampai ke rumah-rumah. Namun demikian sekali lagi, semuanya bergantung pada kesadaran kita sebagai warga. Untuk itu kami tidak bosan-bosan mengingatkan masyarakat untuk selalu patuh memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Baik. Jadi sekali lagi ini, ya gimana? Pak Wagub, terkait dengan kasus penularan di hotel dari laporan Satgas DKI tadi, apakah hotel ini juga nantinya masih akan terus bercampur dengan penghuni lain, artinya dengan tamu yang lain, atau sebenarnya hotel yang memang dikhususkan hanya untuk isolasi mandiri bagi pasien COVID? Karena tidak mungkin kita sekarang mendengar ada klaster hotel, kemudian ada klaster gedung, kita tidak mau hal itu terjadi, karena ini tempat-tempat yang dikhususkan untuk isolasi mandiri. Jadi terkait hotel, tentu saja hotel yang diputuskan dan ditetapkan sebagai tempat isolasi terpusat atau terkendali itu tidak bercampur dengan penghuni atau warga yang ingin menginap di hotel. Jadi warganya steril, tidak hanya steril terpisah dengan penghuni lainnya, namun hotel tersebut juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur. Jadi tidak sekedar hotel yang kita lihat hari-hari atau kita temukan, tapi hotel hari ini yang ditentukan sebagai hotel tempat daripada isolasi terpusat atau isolasi terkendali tadi, dia harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, kebersihan. Di situ ada petugasnya, di situ ada alat-alat pendukungnya, obat-obatan, logistik lainnya, ada ketentuannya, sampai pengamanannya juga diatur. Baik. Ya, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya hotel yang diputuskan di Jakarta sebagai tempat isolasi terpusat tadi itu memenuhi standar dan tidak dicampur dengan warga yang menginap di hotel. Ya. Baik.
setidaknya itu meredakan kecemasan masyarakat juga yang terpaksa ingin tinggal di hotel ketika mengetahui bahwa hotel-hotel yang dipublish atau tidak dipublish oleh Pemprov DKI itu sebenarnya untuk tempat-tempat isolasi mandiri. Itu sedikit meredakan Pak Wagub. Saya ingin tahu Pak Wagub, Anda dan juga Pemprov DKI belum kehilangan akal bukan untuk terus berjuang, untuk terus membenahi penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Masih ada banyak langkah-langkah yang akan Anda teruskan nanti untuk menekan pertumbuhan laju COVID-19 di DKI? Ya tentu saja kami Pemprov punya tugas dan tanggung jawab yang besar, tidak akan pernah berhenti. Kami terus melakukan terobosan-terobosan, merevisi, menyempurnakan berbagai kebijakan atau regulasi atau keputusan yang telah kami ambil. Di antaranya kami pernah mengeluarkan Pergub 51 tentang denda, bahkan Pergub 79 tentang denda progresif. Jadi ke depan bagi yang melanggar 1 kali, 2 kali ditingkatkan denda sosialnya atau kerja sosial menjadi 2 jam. Kemudian dendanya jadi 500, kalau 3 kali 750. Atau 3 jam denda kerja sosialnya bagi yang tidak menggunakan masker. Begitu juga tempat usaha perkantoran didenda juga 2 kali. Pertama ditutup 3 kali 24 jam atau 3 hari, kemudian denda 50 juta, denda berikutnya 100 juta, seterusnya 150 juta dan lain-lain. Jadi berbagai upaya kami lakukan termasuk kebijakan kami diantaranya menutup 1 kantor atau 1 gedung apabila di kantor terbukti ada pegawai, karyawan maupun aparat keamanan, security maupun office boy yang terbukti terpapar virus, maka 1 gedung menanggung resikonya. Ini diupayakan sengaja ini kita berlakukan agar semua punya tanggung jawab yang sama, tidak hanya 1 orang atau 1 kantor, 1 unit usaha, tapi 1 gedung punya tanggung jawab yang sama. Mudah-mudahan dengan demikian semua warga atau pemilik gedung, pemilik kantor, karyawan gedung punya tanggung jawab yang sama, tanggung jawab bersama untuk memastikan semua melaksanakan protokol COVID. Setidaknya kalau kita melihat ada warga yang tidak menggunakan masker, ini tentu menjadi perhatian semua ya. Dan juga kantor-kantor yang jumlahnya melebihi dari 25% juga akan kami tutup kantornya dan sebagainya. Jadi upaya-upaya kami lakukan. Ya. Kantor-kantor yang Anda maksud ini bukan hanya kantor-kantor pemerintahan saja kan Pak Wagub, juga kantor-kantor swasta. Jika ada karyawannya yang positif, kemudian gedung atau kantor itu ditutup sementara begitu. Ini hanya berlaku untuk semua kantor, bukan hanya kantor pemerintah saja? Ya tidak hanya kantor pemerintah. Baik, sebab di beberapa kantor swasta hal itu masih terjadi Pak Wagub. Kantor media TV juga ada yang ditutup. Ya, jadi siapa saja kami tutup ya. Kemarin ada kantor media TV yang 1 gedungnya ditutup sementara 3 hari karena terbukti ada yang terpapar. Baik, DKI Jakarta juga sudah ada aplikasi itu untuk karyawan yang merasa memang dipaksa untuk masuk, sementara ada karyawan positif yang ditutupi oleh kantor tersebut tidak transparan, maka boleh melaporkan. Saya ingin membahas lebih jauh tentang hal itu, seberapa efektif aplikasi yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut. Kita masih punya 1 segmen, Pak Wagub. Kami kembali usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami.